Shalom, bagaimana kabar kita semua? Saya harap kita baik-baik saja dan kita selalu berada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan dari beberapa firman Tuhan yang kita ambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan memang ketika kita memulai langkah, tidak ada yang salah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dikatakan di sini, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudaraku, memang ketika kita melihat bahwa Allah itu sungguh baik, Dia telah rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah sebuah hal yang betul-betul terjadi dan satu hal yang sebetulnya menyedihkan sekali. Kita bayangkan memang pada waktu kita menjadi seorang ayah ataupun kita menjadi seorang orang tua bagi anak-anak kita, kemudian kita hanya mempunyai satu anak. Kemudian daripada itu akhirnya kita merelakan anak kita, entah merelakan apalah itu ya. Bagaimana perasaan kita? Sama seperti kisah pada waktu Abraham dimintai oleh Allah untuk mengorbankan anak satu-satunya, tetapi oleh karena iman yang teguh, oleh karena kekuatan yang sungguh, maka daripada itu ada kuasa. Tuhan tidak tutup mata, ya. Memang meninggalkan kemuliaan surga itu, kemudian penyembah dari para malaikat dan persekutuan Bapa adalah pengorbanan yang tak terbayangkan, ya. Dan Yesus datang memang ke dunia dengan penuh penderitaan, ya, dengan penuh siksaan, dengan penuh hal-hal yang mungkin membuat Dia seperti memang tidak layak. Ya, kita bayangkan pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Pada waktu Yesus rela meninggalkan kemuliaan yang berada di surga, rela datang ke dunia untuk melihat ciptaannya dengan merasakan hal-hal yang sudah dirasakan oleh semua manusia. Ya. Dalam buku Ellen G. White, dalam buku Alpha Omega, jilid 5 halaman 126-127, sana juga dikatakan bahwa anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sebetulnya Yesus pada waktu Yesus datang ke dunia ini itu membawa satu kabar sukacita, satu kabar kekuatan, tetapi apa yang dirasakan olehnya? Dia tidak datang ke dunia sebagai orang kaya, dia tidak datang ke dunia sebagai orang yang sombong, orang yang punya banyak duit, yang kalau lahir itu di rumah sakit, atau yang mewah-mewahan, atau yang kayak istilahnya gaya-gayaan, maaf kata. Ya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dengan penuh rendah hati, dengan penuh hal-hal yang tidak sepikiran dengan manusia. Mana ada bayi lahir di kandang domba, mana ada bayi lahir di tempat gubuk-gubuk yang tidak layak, bahkan itu punya domba atau punya binatang. Hal yang menyedihkan yang perlu kita lihat, dan suatu hal yang membanggakan yang perlu kita ingat, karena kemuliaan surga itu tidak terbatas dan tidak ada hal-hal yang bisa membatasi itu semua. Memang kasih pengorbanan diri Yesus itu sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Dibilang juga Rasul Paulus itu mendorong kita untuk membiarkan atau mengizinkan atau memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal di dalam kita. Ya. Pemikiran kita sudah seharusnya kita biarkan agar Kristus yang tinggal. Kita tahu di dalam tubuh kita atau di kepala kita ada yang namanya God spot. Ya. God spot ini ketika dirusak, maka tahta Allah dalam pemikiran kita tidak akan ada lagi. Maka pemikiran kita akan menjadi seperti hal-hal yang kacau dan semuanya sudah dipengaruhi oleh kuasa jahat.
dan semuanya sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Kemudian kita melakukan semuanya sesuka hati kita dengan hal-hal yang membuat Allah sakit hati dan membuat Allah terluka hatinya ketika hal itu terjadi. Tetapi bagaimana? Apa hal yang seharusnya kita lakukan? Kita biarkan Allah tinggal di dalam tubuh kita, kita membiarkan Allah untuk singgah di dalam hati kita, membiarkan Allah untuk membisikkan hati kita ke dalam hal-hal yang membuat pemikiran kita itu jernih dan mulia dan suci. Agar apa? Agar ketika kita melakukan kegiatan, semuanya itu sepenuh dengan kehendak Tuhan. Maukah kita dipakai oleh Yesus ataupun oleh pemikiran-pemikiran surga? Ini adalah doa bagi kita. Dari kekekalan, Yesus sama dengan Allah, ya. Paulus juga menyatakan bahwa kebenaran Allah itu, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dari Injil Yohanes pun kita belajar bahwa orang-orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran tentang Yesus selama lebih dari setahun, namun belum membuat komitmen penuh kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita mengingat bahwa ada kegiatan-kegiatan bersama dengan Yesus, dan kalau kita ingat juga sejarah pada zaman dulu, pada waktu Yesus masih berada di dalam dunia, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus di dalam dunia dan waktu bersama dengan murid-muridnya, Yesus selalu memberikan nasihat atau memberikan sepatah dua kata kepada murid-muridnya bahwa nanti aku akan disiksa, aku akan mati, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun yang menjadi permasalahannya apa? Itu loh, nyata-nyata Yesus bersama dengan murid-muridnya bareng-bareng gitu ya, bergerombol gitu kemana-mana bareng, makan bareng, tidur bareng. Tetapi yang terjadi apa? Dia nggak percaya. Apa buktinya murid-murid Yesus nggak percaya karena itu? Pada waktu Yesus mati, kemudian datanglah Maria ke kubur Yesus. Ya, pada waktu mereka datang berdua ke kubur Yesus, kemudian apa yang terjadi? Yesus sudah dibangkitkan, dan akhirnya mereka membawa kabar baik, berita baik pulang ke rumah mereka, yaitu bertemu dengan murid-muridnya. Woi, Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada lagi dalam kuburnya. Kemudian menjadi respon murid-muridnya apa? Mereka nggak percaya. Kamu bohong, kamu ngigo kali, kamu nggak tahu kali, atau udah di mana gitu ya. Itu membuktikan apa? Tidak ada kepercayaan yang pasti di dalam hati murid-muridnya. Sementara Yesus sudah meninggalkan untuk 3 hari itu, ya. Yesus sudah meninggalkan mereka hanya sebentar kok dengan kematian tersebut, ya, ataupun tidur sementara. Tetapi yang terjadi apa? Enggak percaya. Sekarang bagaimana dong dengan kita yang hanya sekedar percaya dengan sejarah pada waktu lampau? Iya, memang itu adalah sebuah sejarah, tetapi itu perlu kita ketahui adalah sebuah kebenaran. Saat kita mengimani bahwa Yesus adalah oknum yang betul-betul atau satu individu yang pasti atau yang memang benar-benar ada, apa yang sudah kita lakukan sebagai umat-umat percaya? Apakah saya hanya sekedar mengingat seperti itu saja tetapi tidak mau melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, atau malah kita tidak melakukan sama sekali apa yang Tuhan sudah amarkan? Ini memberikan kita satu komitmen yang baik, ya. Kalau kita ingat juga para pemungut cukai di dunia Romawi memang seringkali adalah pemeras yang menggunakan kekuatan resmi mereka untuk menindas rakyat jelata. Ya, pada saat itu ya, mereka adalah tokoh-tokoh yang paling dibenci dan dianggap hina di seluruh Israel. Undangan Kristus pada saat itu dibilang seperti ini, ikutlah aku. Mengandaikan bahwa Matius telah mendengar tentang Yesus dan di dalam hatinya memiliki kerinduan untuk mengikutinya, ketika undangan datang dia sudah siap dan kagum bahwa Kristus akan menerimanya dan mengundang dia untuk menjadi salah satu muridnya. Jauh di lubuk hati kita ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam, ya. Kita harus ingat bahwa memang kita mempunyai satu kerinduan, kita mempunyai satu hal yang menjadi sebuah harapan bagi kita yang berharga untuk tujuan yang lebih agung dan mulia. Karena itu Kristus memanggil kita seperti Matius untuk mengundang kita. Saudara-saudaraku,
Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita adalah umat-umat Allah yang memang merindukan kasih Allah, merindukan keselamatan, merindukan bahwa harapan itu akan segera terjadi. Tetapi sudahkah kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan di luar apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita memberitakan pekabaran Injil yang sudah Tuhan amarkan kepada kita? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita melakukannya? Sudahkah kita mengingat Yesus minimal di dalam kehidupan kita saat kita melakukan segala kegiatan? Tuntutan kasih tuntutan kasih kepada kita sekarang Kasih selalu memanifestasikan dirinya dalam tindakan kita. Kasih kita kepada Kristus memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu demi kemanusiaan yang terhilang. Kita sudah hilang. Kita sudah hilang karena dosa kita. Kita sudah hilang karena pemikiran-pemikiran kotor kita. Kita sudah hilang karena kita tidak mau mendengarkan nasihat yang berasal dari Roh Kudus. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi apa? Satu pengharapan bagi kita, agar kita tidak selamanya hilang. Agar kita bisa diselamatkan kembali. Seorang ayah yang sangat merindukan anaknya kembali pulang ketika dia murtad ataupun ketika dia tidak mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Satu kerinduan orang tua yang terbesar untuk anak itu kembali lagi bergabung dengan keluarganya. Begitu pula juga dengan Allah. Allah merindukan kita yang sudah tercemar oleh karena dosa, pemikiran-pemikiran yang tidak baik, tidak pantas. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya agar kita bisa lebih aktif dan bukan pasif di dalam kasih kita, dan kita kembali kepada Allah yang Maha Kasih itu. Kasih sejati lebih daripada sekedar perasaan hangat, lebih dari sekedar ide yang bagus atau yang menarik. Itu melibatkan komitmen. Ketika kita berpikir, saya kedepannya akan melakukan hal yang terbaik. Saya kedepannya akan melakukan rancangan-rancangan yang memang penuh dengan kekuatan ataupun tuntunan Tuhan. Boleh 1 hari, 2 hari, bahkan sampai seminggu kita melakukan itu. Tetapi bagaimana dengan 1 tahun, 2 tahun kemudiannya, ataupun sebulan, 2 bulan kemudiannya? Akankah kita masih komitmen, atau kita hanya sekedar panas-panas sementara, angat-angat sementara? Ini yang diamarkan kepada Tuhan juga kepada ke-7 jemaat akhir pada waktu itu. Dan komitmen kasih memang di akhir pembicaraan Petrus pada saat itu dan Yesus, kita melihat 2 pria yang bekerja dan berjalan di pantai. Ketika ombak menyapu pantai, Yesus memberitahukan kepada Petrus tentang harga pemuridan. Dan dia ingin Petrus untuk tahu jelas apa yang akan dihadapi jika dia menerima undangan Yesus untuk memberi makan domba-dombaku. Memberi makan domba-dombaku bagaimana maksudnya? Kita memberikan mereka suatu wejangan rohani melalui kebenaran yang sudah kita ketahui. Kita memberikan kepada mereka hal-hal nasihat-nasihat yang memang mereka butuhkan sekali. Dan dalam kekekalan tidak ada yang pernah kita lakukan akan tampak seperti sebuah pengorbanan. Investasi waktu dan upaya kita, investasi hidup kita akan tampak sangat dihargai. Segala pengorbanan kita yang terkecil mungkin akan Tuhan perhitungkan, akan Tuhan lihat dengan apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan tidak menutup mata sekecil apapun usaha kita. Kiranya ini bisa menguatkan iman kerohanian kita, bisa membuat kita semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kita. God bless you. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.